Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima khuliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi jalil alim. Allahumma alhimni rusydi wa a'udzu min syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfa'ain. Allahumma ya Allah bihaqi al-mukhlitu wa bisyaidu lasidu fa'alu khallakul khaliqul bari musawir madati ya saya saqalan kutu rubani musammatani mukhlitini ya isna saqalan lasturi sidi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jizri ilmah wa rizqni fahmah wa bisrohli sadri wa yasiri amri wa hududatan min lisani yafqahu qawli. Adi'ullah adi rasulullah wal amri minkum. Ba'du. Allah hormati rencang-rencang sedaya. Monggo kita mulai lanjutan pembahasan atau pengajian kitab Manaqib Nurul Burhani halaman 28. Allahumma ansurna wa ridwani alaih wa amintana bil asraril lati a'udataha ladih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafaqa lan ngancani hu ing Syabdul Qadir Jailani sapa al-Khadiru Nabi Khidir ala nabiyina iku tetep ing atase nabi kita wa alaihi lan ing atase Nabi Khidir afdhalus sholati wassalam awwala dukhulihi ing dalem kawitane manjinge Syabdul Qadir Jailani al-Iraq ing negara Irak. Di pertama Syabdul Qadir Jailani memasuki Irak, beliau ditemani oleh siapa? Nabi Khidir. Cerita di awal Manaqib yang pertemuan yang ketiga ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakun lan ora ono sapa asy-Syaikhu Syabdul Qadir Jailani iku ya'rifu mengenal sapa Syabdul Qadir Jailani hu ing Nabi Khidir wa syaratolan nyaratno alaihi ing atase Syabdul Qadir Jailani sapa al-Khadiru Nabi Khidir alla yukhalifa yento arep melawan sapa Syabdul Qadir Jailani hu ing Nabi Khidir wal mukhalafatu utawi melawan sarane Nabi Khidir iku sababul firaq dadi sebabe perpisahan antara siapa? Antara Nabi Khidir dan Syabdul Qadir Jailani. Karena pada waktu awal pertemuan dengan Nabi Khidir, Syabdul Qadir Jailani tidak begitu mengenal sosok Nabi Khidir itu. Kemudian ketika Nabi Khidir memberi saran-saran, masukan-masukan tentang bagaimana mensucikan diri ya, melawan hawa nafsu, terus saran-saran untuk kemajuan spiritual tentunya dalam tirakatnya, riadohnya Syabdul Qadir Jailani. Nah, Syabdul Qadir Jailani diberi saran tapi cenderungnya menolak saran-saran itu, atau dibahasakan ya melawan saran-saran itu tidak berkenan. Sampai akhirnya faqala monggo ngendikan lahu maring Syabdul Qadir Jailani sapa al-Khadiru Nabi Khidir uqud hauna uqud lungguh sira Abdul Qadir, karena diperintah untuk pinara, untuk duduk hauna ing dalem kene panggonan. Jadi Syabdul Qadir Jailani di apa istilahnya ya diperintah oleh Nabi Khidir, udah diam di sini saja, nggak usah kemana-mana.
andeng di sini, di suatu tempat yang itu oleh Nabi Khidir agar Syekh Abdul Qadir Jailani berdiam diri di situ untuk sementara waktu, biar fokus pada zikirnya, pada muraqabahnya, muwajadahnya, jangan kemana-mana, biar tarbiyahnya Nabi Khidir berjalan di situ. Kemudian sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Fako ada mongko terus pinarak sapa Syekh Abdul Qadir Jailani fil makan ing dalem panggonan aladzi kang asyara kang wis aweh isyarah sapa Nabi Khidir ilahi maring makan. Di Nabi Khidir punya firasat, ya, punya isyarat bahwa tempat yang ditunjuk oleh beliau, artinya dikehendaki oleh beliau untuk Syekh Abdul Qadir menetap itu barokah, gitu. Syaratnya beliau agar karena dalam spiritualitas itu tempat itu juga menentukan dalam perkembangan spiritualitas, karena tanah ibaratnya tempat yang bersih seperti masjid, seperti Haromen misalnya, tanah haram Mekah dan Madinah, itu pasti jauh lebih secara spiritual jauh lebih menunjang kan begitu, karena ibadah di Mekah, di Madinah itu berkali-kali lipat, bisa ribuan kali lipat kan begitu. Ini dan tanah itu juga begitu, kalau tanah itu sekiranya itu berkah, itu bisa menunjang spiritualitas. Nah, Nabi Khidir kurang lebih begitu, beliau punya isyarah di tempat yang beliau kehendaki itu untuk Syekh Abdul Qadir Jailani berdiam diri untuk sementara waktu, kholwat, ya zikir, ya mungkin sholat, mengerjakan sunnah-sunnah di situ, jangan berkemana-mana gitu, biar fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Bil udi kelawan lungguh asyara kang wis aweh isyara sapa Nabi Khidir ilahi maring Syekh Abdul Qadir Jailani bil udi kelawan lungguh fihi ing dalem makan salasa sinina 3 tahun yati makane atau nemoni sapa Kanjeng Nabi Khidir, ya sapa Nabi Khidir Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani fi kulli sanatin ing dalem saben-saben tahun marotan kelawan sak ambalan, setahun sekali berarti disambangi kalau anak pondok itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani diperintahkan untuk berdiam di suatu tempat yang itu ditunjuk oleh Nabi Khidir, jangan di mana-mana. Setiap tahun Nabi Khidir nyambangi, monitor kan gitu. Dan sampai mana perkembangannya. Barat anak didik ya, anak ini nurut apa enggak kan gitu. Jangan-jangan baru 1 tahun sudah hilang, enggak menurut artinya kan. Enggak menurut ya seperti kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musanya enggak menurut Nabi Khidir, akhirnya gagal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu lan ngendikan sapa Nabi Khidir lahu maring Syekh Abdul Qadir Jailani, la tabroh ojo lereng-lereng siro makanika saking panggonan siro. Maksudnya jangan kemana-mana, tetap di sekitar tempat itu. Kalaupun mau pergi ya kembali ke situ lagi kan. Karena mungkin bisa jadi keperluan untuk hajat misalnya kan gitu, untuk makan minum, untuk mungkin puasa atau mungkin disertai puasa gitu. Lakunya itu bisa jadi
Nah itu keperluan jasadnya, kemudian juga keperluan toharohnya beliau untuk keluar dari situ ya di sekitar situ aja. Nah pastinya kalau Syekh Nabi Khidir sudah menunjuk tempat, pasti kebutuhan di situ dekat semua, makanan, bersucinya dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta atia sehingga nekaning sopo ingsun ka ing sira. Jadi ya itu tadi, bahwa Syaikh Jalani diperintah untuk di tempat itu jangan kemana-mana agar Syekh Qadir Jalani bisa mudah untuk mendatangi beliau. Juga ada tujuan itu juga. Kalau pindah-pindah kan Nabi Khidir maksudnya untuk mendatangi Syekh Qadir Jalani juga mungkin bukannya susah ya. Nabi Khidir pasti ketemu lah kalau beliau itu kan, kalau mau nyari. Cuma tarbiyahnya jadinya nggak jalan, nantinya nggak fokus jadinya nanti. Karena penyucian diri itu ya sulit sekali gitu. Sulit sekali. Ini makanya kita belajar dari peristiwa terutama para saleh ya, belajar dari peristiwa Syekh Qadir Jalani. Beliau 3 tahun dalam tarbiyah Nabi Khidir. Untuk ibaratnya topo di tempat itu, bertapa. Ini bahasa Mbah Muslim panggil dia topo gitu. Nah, ini orang Jawa topo, orang mangan, orang ngombe, gondrong kan ngono. Di film-filmnya Sunan Kalijaga itu kan bertapa terus dicekali tongkatnya disuruh nunggu. Terus pas kembali Sunan Bonang ngontrol Sunan Kalijaga itu kan mirip ceritanya Nabi Khidir dan Syekh Jalani 3 tahun juga itu kan. Cuma di situ sayangnya Sunan Kalijaga itu digambarkan tidak mengerjakan syariat, nah itu masalahnya. Padahal tarbiyah kewalian itu tidak mungkin meninggalkan syariat. Dulu kalau ustadz saya cerita tentang Sunan Kalijaga itu sebenarnya ceritanya nggak seperti itu. Ya ketika disuruh oleh Sunan Bonang untuk kamu nengkene jogo tongkatku, maksud tongkat itu simbol tegakkan syariat. Tongkat ini tegak, tunggu ini ngokut 3 tahun lagi tak sambangi, tak pilih ini. Itu malah ya mungkin dalam dunia kewalian itu kan jarak dan waktu itu nggak begitu halangan dari artinya karomah wali itu nggak ada batasannya ibaratnya bagi manusia biasa yang tidak bisa melakukan, beliau itu mampu kan. Kalau ngontrol dari jarak jauh kan Sunan Bonang kan basiroh yang sudah jernih kan bisa saja itu cahaya menjalankan syariat atau enggak. Artinya kalau itu dimiliki oleh mursyid yang kamil dan kemudian Sunan Kalijaga ditinggal oleh Sunan Bonang kemudian tidak menjalankan syariat, dan kan gurunya yang dosa juga. Perintah kok akhirnya muridnya nggak sholat, waktunya sholat kok tetap lugu, waktunya sampai bertapa hilang kesadaran, kemudian gambar-gambaran seperti itu kan kurang pas lah. Padahal wali meninggalkan sholat itu yang utama itu ya, yang wajib itu dijalankan ya. Di situ itu menegakkan tongkat itu menegakkan syariat, dia sebagai tiang agama ibaratnya ya. Menunggu 3 tahun Sunan Kalijaga ya di situ sholat, ya di situ puasa, ya di situ dia memenuhi kebutuhannya ya, tetap bersuci, nggak terus meninggalkan syariat. Kalau dulu Ustadz saya cerita begitu. Jadi ya itu gambaran, akhirnya banyak yang kalangan bukan artinya spiritual yang mengatasnamakan Sunan Kalijaga itu kadang nggak syariat. Iya dari Sunan Kalijaga ternyata nggak sholat, ayahnya sholatnya madep orang luar madep wetan gitu. Ya dari Sunan Kalijaga katanya begitu. Wah repot. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa namalan terus sare sapa Syekh Qadir Jalani marotan ing dalem saambalan fi Iwani Kisra ing dalem daerah kawasan istanane Raja Kisra, Raja Persia ini.
minal Madain, saking kawasan daerah Madain. Daerahnya namanya Madain, fi lailatin, ing dalem suwijining wengi, baridatin, kang adem, ademnya dingin. Fahtalama mongko terus ngimpi metu manis sapa Syabul Jailani. Istilam, mimpi basah lah kalau bahasa kita itu. Wadabalan terus berangkat sapa Syabul Jailani ila syati. Tumapa maring pinggire kali. Cari tempat untuk mandi jinabah, membersihkan hadas besar kan. Waktu salalan terus adus sapa Syabul Jailani. Beliau siram ya, menghilangkan hadas besar karena mimpi basah. Suma nama monggo terus sare meneh sapa Syabul Jailani. Fahtalama monggo mimpi maneh sapa Syabul Jailani. Jadi beliau mimpi basah, kemudian membersihkan diri, tidur lagi, mimpi lagi. Wadabalan terus berangkat meneh sapa Kanjeng Syabul Jailani ila syati, ya tumeka maring pinggir kali lagi. Waktasalalan terus adus meneh sapa Syabul Jailani, membersihkan diri lagi, mandi besar lagi jinabah. Wawako alan terjadi lahu kedua Syabul Qadir Jailani. Apa dalika mengkono-mengkono ikhtilam tadi bolak-balik mimpi basah titil kalailati ing dalem mengkono-mengkono wengi sampai arba'ina marrotan 40 kali mimpi basah, kemudian bolak-balik ke kali untuk mandi, membersihkan diri atau jinabat sampai 40 kali dalam satu malam. Kaya-kaya nggak masuk akal. Cuma dunia wali itu waktu kadang nggak begitu. Waktu itu nggak begitu diperhatikan. Maksudnya apa? Ya, masyhur itu kayak seperti apa Imam Ali Zainal Abidin itu semalam aja bisa 1000 rakaat kan gitu. Orang-orang host itu waktu itu kadang digunakan ibadah banyak-banyaknya tapi cukup aja semalam itu. Kalau Allah berkehendak ya tidak ada yang tidak mungkin kan gitu. Ini 40 kali dibasah semalam saya dicoba begitu, diuji begitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa so'ida mongko terus munggah sapa Syabul Jailani ala jidaril iwani, munggah ing dhuwure pager istana ini iwani tadi. Khaufan karena wedi minan naomi saking anane turu, muhafadzatan tur krono ngrekso alat toharati ing atase kondisi suci. Ini karena beliau bolak-balik mimpi basah, akhirnya beliau tak munggah pager lah, ning dhuwur pager wae. Di pagar kerajaan itu, beliau naik ke situ, biar apa? Naik kalau orang di atas itu kan, kalau pagar itu kan nggak mungkin seperti tempat tidur, dia mesti agak tipis kan pagar itu. Nah kalau dia di atas itu ngantuk kan bisa jatuh, akhirnya dia nggak ngantuk kan gitu. Biar terjaga, beliau naik ke atas pagar, karena nggak mau lagi tidur gitu. Biar terjaga, biar nggak mandi jinabat lagi karena mimpi basah lagi gitu, biar kesuciannya terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Syabul Qadir Jailani kullama ahdasa, semongso berhadas sapa Syabul Qadir Jailani tawadhu'a monggo wudu meneh sapa Syabul Qadir Jailani. Suma sholat monggo terus sholat sapa Syabul Qadir Jailani rakaataini rong rakaat. Walaya sulan ora pinaraan sapa Syabul Jailani ala hadasin ing netepi ing atase hadas kotu babar pisan. Di Syabul Qadir Jailani melanggengkan wudu. Beliau kalau hadas kentut
atau buang air misalnya, wudhu lagi, terus sholat 2 rakaat, gitu terus, taibul wudhu, batal wudhu lagi. Nah, ini perlu ditiru bagi para saleh ini, bagi para pelaku yang pengen sidik-sidik lah bisa niru bagaimana seorang menjalankan mensucikan diri itu, tazkiyatul qulub, tazkiyatun nafs. Paling tidak menjaga wudhu itu salah satu kuncinya. Yo, wudhu terus sholat rakaat. Kalau batal lagi, wudhu lagi, sholat 2 rakaat. Nah, itu mirip seperti Sayyidina Bilal. Sholat syukur wudhu, ada kisah begitu. Sayyidina Bilal itu suatu ketika Rasulullah itu dapat pandangan atau mimpi atau pandangan. Itu mendengar suara sandalnya Bilal di surga. Sandalnya wis disi berarti wis masuk surga disi gitu. Terus beliau tanya sama Sayyidina Bilal, kamu kok punya amal apa? Aku kok dengar sandalmu itu masuk duluan ke surga. Nah, beliau Sayyidina Bilal itu antara melanggar wudhu. Setelah wudhu beliau sholat 2 rakaat sunnah untuk syukur wudhu, sholat syukur wudhu, mensyukuri bersucinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam jalan ora leren-leren opo al istihadu, berusaha keras sekuat tenaga, iku tak bahu, kebiasaane atau penggaweane si Abdul Qadir Jailani, hatta torako sehingga tumeka hu ing si Abdul Qadir Jailani minallahi saking Gusti Allah. Apa al-halu hal artinya kondisi makom spiritual. Hal apa? Hal tasawuf lah. Hal sufiyah. Jadi karena beliau kemudian sekuat tenaga melawan hawa nafsunya dengan disiplin spiritual, dengan disiplin dzikir, disiplin bersucikan diri, menjaga dari hadas-hadas, menjauhi orang, kan gitu. Benar-benar ditata spiritualnya. Akhirnya beliau halnya itu meningkat. Kondisi spiritualnya terus meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa analan wis teko mangsane opo awanul wisoli, opo piro-piro mangsane sambung karo Gusti Allah, wusul ila Allah. Wa badat lan pertelo lan jelas lahu kedua si Abdul Qadir Jailani opo anwarul jamali, piro-piro cahaya keindahan. Akhirnya beliau diridhoi Allah, jihadnya tadi, akhirnya sampai pada makom usul ilallah tadi, sampai kepada Allah, sambung kepada Allah, sehingga beliau memperoleh cahaya keindahan dari Allah. Fakharaja mongko terus miyos sapa Abdul Qadir Jailani keluar ala wajihi ing atase wajah Abdul Qadir Jailani, al wajihi kang ajer, wajah atau sumeh atau wajah yang terlihat bahagia karena sudah itu tadi, berarti kebersihan hatinya itu sudah purna gitu, murni. Ketika cahaya kolbunya itu murni, sudah tidak ada hijab lagi, sudah tidak ada kotoran lagi di situ. Ya, yang terasa itu kebahagiaan dari apa? Dari Allah. Itu tidak ada yang menghalangi lagi, Allah yang maha jamal kan gitu. Ya terpancar di wajahnya, kurang lebih begitu. Wajahnya ya ikut bahagia karena kolbunya bercahaya. Kolbu itu ibarat matahari katanya, kalau wajah itu bulan. Jadi wajah kita itu ya
ibaratnya cerminan dari matahari kolbu ini. Kalau wajah kita busang ya, kurang lebih kolbunya ya ikut busang gitu. Tapi ya itu nggak pasti, teman. Biasanya begitu. Mana wajah itu cerminan kolbu gitu. Kalau kolbunya cerah, wajahnya itu cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Layai ora menyadari sapa Abdul Qadir Jilani. Wairoma ing liyane perkara. Wa kang utawi Abdul Qadir Jilani iku fihi tetep ing dalem ikima. Maksudnya apa? Abdul Qadir Jilani itu perkara-perkara yang lain beliau tidak ngegewo sing ana ya mung Gusti Allah tok. Tidak menengok pada perkara-perkara yang lain. Ibaratnya kalau dalam beragama itu sudah sampai pada ihsan. Ihsan itu anta budallaha ka'ana taruhu fa lam takun taruhu fa innahu yaraka. Beliau sudah bisa melihat Allah dengan jelas gitu. Penyaksiannya itu sudah jelas. Bukan lagi samar. Artinya di mana-mana yang dilihat Allah itu sudah tidak menengok yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadhaharulan memperlihatkan sapa Abdul Jilani bitahharusi ing dalam pura-pura bisu. Tidak mau bicara, bisu Abdul Jilani. Wal junun lan pura-pura edan. Karena apa? Karena sudah nikmat berihsan dengan Allah. Kedekatan dengan Allah itu kenikmatannya luar biasa. Kalau orang artinya sudah sampai pada itu anwarul jamal itu, kebersihan hati yang sudah tidak ada aling-aling lagi hijabnya, itu nikmat yang tiada taranya, sehingga beliau milih pura-pura bisu kalau pura-pura edan. Biar apa? Biar gak diganggu orang, biar kemesraannya tidak terganggu dengan Allah, itu bisa fokus kepada Allah. Kalau orang edan itu kan cenderungnya dihindari manusia kan gitu. Wah, orang edan. Makanya sing kadang-kadang kalau kadilang itu orang mau ngelakuin edan. Buku maksudnya wis tahu sinau iki mau piye, mau itu ijazah gurune sing model begitu atau bagaimana, walau alam ya. Semoga-moga ya jadi wali tenan kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta humila sehingga den gowo sapa Abdul Jilani. Token apa digotong lah gitu. Ilal ma rostani. Maring rumah sakit jiwa. Marroten kelawan berkali-kali. Ila anishtaharo sampai terkenal sapa Abdul Jilani apa amruhu urusannya si Abdul Qadir Jilani. Urusannya apa ya? Tentang gilanya itu dibawa ke RSJ berkali-kali. Bayangkan seorang si Abdul Qadir Jilani itu pernah dibawa digotong ke RSJ. Ya cuek aja Abdul Qadir. Memang dia pengen pura-pura dan malah enak ketemu neng rumah jiwa kan enak. Enaknya apa? Ya kumpul karo wong sing rawas-rawas kan malah dia bisa nyepi, sholat diganggu liyane, iso tetap dikir, tidak ning Gusti Allah kan. Wong-wong gila itu kan dijak omong ora nyambung gitu. Malah dia ngomong sendiri, ngomong mbek tembok, ngomong mbek wit-witan, ngomong karo kembang kan gitu. Ini Abdul Qadir ini sampai dibawa berkali-kali ke rumah sakit jiwa. Terkenal gilanya. Tapi pura-pura gilanya itu beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faqalan ngungguli sapa Abdul Qadir itu lebih la aslihi ing penduduk kang semongso karo Abdul Qadir itu opone ilman wa amalan, ilmune lan amale, wa zuhdan lan zuhude, wa ma'rifatan lan ma'rifate, wa riyasatan lan kepemimpinane, wa bulan lan olehe nerimo ing keadaan,
atau putusannya Allah. Nah, akhirnya beliau terkenal begitu, masyhur, dan orang tahu bahwa akhirnya ternyata pura-pura kan gitu. Kalau dilihat secara benar-benar ternyata beliau itu hanya pura-pura, dan kemudian semangsanya atau pada waktu itu orang itu nggak ada yang bisa menandingi ilmuwan, amal, zuhudnya, makrifatnya, kepemimpinan, dan tadi wakubulan oleh Henry Mo ing pandum, berarti kan gitu, keputusan Allah segalanya rela diterima, ridho dengan Allah keputusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan terus sumebar intasoro ya, berterbangan lah kabarnya itu, kemudian kemana-mana opo situhu kepopulerane si Abdul Qadir Jailani. Wasarolan terus lumaku opo dikruhu sebutane si Abdul Qadir Jailani masiro syamsi koyo lumakune srengenge. Nah, karena tadi amalnya begitu menonjol, amal begitu juhud, ma'rifat, keilmuan, pemimpinan, akhirnya kabar tentang si Abdul Qadir Jailani, bahwa si Abdul Qadir Jailani itu begitu unggul, semebar kemana-mana, populer akhirnya si Abdul Qadir Jailani itu. Jadi terkenal. Wahukialan dan critakno anahu saat temennya si Abdul Qadir Jailani iku istama'a kumpul lahu maring si Abdul Qadir Jailani sapa me'atu faqihin 100 ahli agama. Lahu maring si Abdul Qadir Jailani sapa me'atu faqihin 100 ahli agama. Min ulama'i Baghdad, saking ulama Baghdad. Wa jama'alan kumpul kulu wahidin saben-saben siji minhum saking ulama Baghdad tadi idata masaili ngumpulno ing sejumlah pira-pira masalah wajah ulan terus podo tumeka sapa ulama Baghdad tadi ilahi maring si Abdul Qadir Jailani liyam tahinu supaya nguji sapa ulama Baghdad tadi hu ing Abdul Qadir Jailani. Ulama Baghdad karena mendengar Abdul Qadir Jailani tadi ilmunya tinggi, beliau ulama-ulama tadi 100 orang kumpul untuk ngetes Abdul Qadir Jailani. Kemudian mendatangi Abdul Qadir Jailani, 100 orang semua duduk melingkar. Kalau di dalam keterangannya Mbah Muslih itu mereka akhirnya mendatangi Abdul Qadir Jailani, di pengajiannya mereka datang duduk melingkar begitu. Fala mastaqorru nalikane padha wis anteng sapa ulama Baghdad atroko mongko terus dingluk nunduk sapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Padhaharat mendadak muncul min sodrihi saking dadane Syekh Abdul Qadir Jailani apa barikotun cumleret min nuri saking cahaya. Pamarot mongko terus lewati ala sudu ri mi'ati fakihin ing atase cahaya mau menembus dada-dadane 100 ahli agama tadi. Jadi ketika didatangi Abdul Qadir Jailani oleh para ulama Baghdad tadi 100 orang di hadapannya tadi, Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian menunduk, keluar dari dadanya Syekh Abdul Qadir Jailani kilatan cahaya yang kemudian menembus dada-dadanya ulama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mahat monggo terus melebur opo ulama Baghdad. Yang melebur apa? Pertanyaan-pertanyaannya itu terus hilang. 100 masalah tadi. Kemasukan cahaya dari dadanya Syekh Abdul Qadir Jailani, masalah-masalah tadi pertanyaannya tahu-tahu gak ingat lagi gitu, hilang dari
pikiran dan dada mereka tentunya. Ma ing perkara Bismillahirrahmanirrahim fa mahat monggo terus ngelebur opo ulama badat ma ing perkara tadi hilang lebur Bikulu belum ing dalam biro-biro atine ati fakihin tadi wabu itu lan tercengang sopo miati fakihin 100 orang tadi terkagum-kagum, tercengang, kaget. Wator bulan terus foto bingung sopo miati fakihin 100 orang tadi. Wasohulan terus foto berteriak sopo miati fakihin solehatan kelawan teriakan sing banter gembor histeris dadane kemasukan cahaya ini siap ini mereka kaget terus kemudian tercengang ya. Kaget ono cahaya mau kagum kemudian terus bingung karena hilang ngerti pertanyaan hilang kan bingung mesti kok jadi blank kan gitu bayangkan aja kamu di depan kamu ada siapa kau terjalani kan terus keluar di dadanya cahaya pasti kaget kemudian di cahaya itu masuk ke dada kita gitu histeris berteriak-teriak mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wahidatan wa mazzaku sepisan lan terus nyuwek sopo tadi mi'ati fakihin tadi 100 orang ulama tadi siabahum ing pakaiane wa kasyafulan terus podo buka sopo mi'ati fakihin tadi ru'usahum ing piro-piro sirai suma so'ida syekh monggo terus munggah sopo siapun oleh jelani ala kursi ing atasi kursi jadi mereka berteriak kemudian mereka lepas kendali sampai menyobek-nyobek pakaiannya bajunya ulama-ulama tadi kemudian ya turbannya yang di kepala juga dilepas gitu kan karena kemasukan cahaya yang tadi cahaya yang keluar dari dada Syekh Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Masoida syekh monggo terus munggah sapa Syekh Jailani ala kursi ing atasi kursi wajabalan menjawab sapa Syekh Jailani an jami'i masailihim saking sekabehane permasalahan-permasalahane itu tadi 100 ulama mi'ati fakihin. Jadi kalau di dalam keterangan itu Mbah Muslim Syekh Abdul Qadir baik ya ke atas kursi. Jadi kemudian menunjuk satu-satu satu orang itu, kamu punya pertanyaan ini, jawabanmu ini. Kamu punya pertanyaan ini, jawabanmu ini. Kamu jawabanmu ini. Tanpa orang itu bertanya, Syekh Abdul Qadir sudah tahu pertanyaannya dan sudah tahu jawabannya. Itu ya Sultanul Aulia itu begitu. Ya, artinya pengetahuannya, kejernihan batinnya menembus dada para ulama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tarafu mongko terus podo ngakoni sapa mi'ati fakihin tadi bifadhihi kelawan keutamaan Syekh Abdul Jailani wa khodo ulan terus podo tunduk sapa mi'ati fakihin lahu maring Syekh Abdul Jailani menggalikal waktu sejak waktu itu wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Jailani radhiyallahu anhu iku yaqra'u maca sapa Syekh Abdul Jailani atau belajar fi
salah sata asyara ilman ing dalem 13 ilmu. Artinya beliau itu mempelajari atau menguasai 13 cabang-cabang ilmu. At-tafsir, disiplin ilmu tafsir. Wal hadis, dan disiplin ilmu hadis. Wal khilaf, dan disiplin ilmu fikih. Kan khilaf itu tentang khilafiyah, perbedaan pandangan ulama fikih kan gitu. Wal fikih fan tentang khilafiyah ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu asyara ilman ya tadi, wal usul lan usul fikih. Atau ada yang mendefinisikan usul itu ya ilmu akidah kan gitu. Wa nahwalan ilmu tata bahasa. Wal qiraatalan ilmu qiraah Quran. 7 atau 9 itu. Cara membaca Al-Quran yang berbagai macam cara dan gaya ya, jenis-jenis bacaan qiraah Quran. Wa dzalikalan liyane mengkono-mengkono at-tafsir dan wal hadis terusnya tadi. Wa kana lan ana sapa Syaikhul Ghazali iku yufti memberikan fatwa alamat habil Imam Syafi'i yang atase ngikuti madhab Imam Syafi'i. Dari kecil itu Syaikhul Qadir Jailani sampai usia agak sepuh beliau itu mengikuti madhab Syafi'i. Jadi madhab yang diikuti dari kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Imamil Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu lan madhabe Imam Ahmad bin Hambal. Karena Pak Syaikhul Qadir ini kalau di keterangan yang Mbah Muslim Ranggir itu suatu malam beliau bermimpi ketemu Rasulullah. Di situ ada Imam Ahmad bin Hambal. Di penjelasannya Mbah Muslim menerangkan mimpinya itu Imam Ahmad bin Hambal itu meminta kepada Rasulullah agar Syaikhul Qadir itu menjaga madhab Hambali karena pada masa itu pengikutnya makin sedikit. Akhirnya Rasulullah kemudian memerintahkan Syaikhul Qadir atau agar apa yang diminta oleh Imam Ahmad bin Hambal itu untuk dilaksanakan begitu. Apa yang diminta oleh Imam Ahmad untuk dilaksanakan. Nah, akhirnya beliau pagi-pagi ketika sudah pagi hari mau subuh, beliau masuk ke masjidnya atau tempat sholatnya pengikut madhab Hambali. Masjidnya kosong. Itu bisa dibaca di keterangan itu. Kosong, tinggal satu tok imam masjid itu. Jadi beliau tahu kalau Syaikhul Qadir datang, beliau mau jadi makmumnya gitu. Nah, terus karena pada waktu itu orang kemudian tahu kalau Syaikhul Qadir ini mendatangi masjid pengikut Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali, kemudian orang-orang pada berbondong-bondong masuk masjid itu sampai jejel-jejelan, sampai sesak masjidnya. Itu di dalam keterangan yang ditambahkan oleh Mbah Muslim Ranggir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa ulama Irak ya. Ulama Irak iku yatahajjabuna lan iku yatahajjabuna padha terkagum-kagum sapa ulama Irak ming fatwahu saking fatwane Syaikhul Qadir Jailani. Wa yaquluna lan terus padha ngucap sapa ulama Irak subhana man a'tahu. Subhana man a'ta, maha suci zat a'ta kang paring ing sapa iki man Allah Subhanahu wa taala. Hu ing Syaikhul Qadir Jailani. Memberi apa? Ya Allah memberi keilmuan yang luar biasa. Wa rufi'ah lan den aturno atau mengajukan ilaihi maring Syaikhul Qadir Jailani marrotan ing dalem suci-wiji ambalan
apa soalun pertanyaan atau soal ajaza kang lemah, kang ora mampu ulama iraq tadi untuk menjawabnya. Sopo al ulama an jawabihi, ya. Ulama tadi saking jawabi iki soal dia tidak mau menjawab. Suratuhu utawi bentuke iki soal iku rajulun kaya dene ceritane wong lanang halafa kang bersumpah sapa rajul bitolaki kelawan tolak asalasi kang telu. Dia bersumpah talak 3 anahu sak temene rajul la buddha mesti ayak budallah ta'ala saking yen ibadah maring Gusti Allah taala sapa rajul tadi ibadatan kelawan ibadah yang faridu kang iso ngijeni sapa rajul biha kelawan ibadah dunal khola iki tanpa piro-piro makhluk, tanpa diketahui oleh orang banyak kan gitu. Ajwaina halis kabehane bidali kala waktu ing dalem mengkono-mengkono waktu. Fama khilasuhu dos bundi penjelasannya dos bundi itu membersihkan dosa-dosanya dari tadi dari sumpahnya tadi. Seorang laki-laki bersumpah untuk talak 3 istrinya. Dan kemudian juga dia mesti menyembah Allah Ta'ala, pengen menyembah Allah Ta'ala di tempat orang lain tidak ada yang tahu, sepi. Faqala radhiyallahu anhu, monggo terus jawab sapa Kanjeng Sayyidul Rijali radhiyallahu anhu al fauri ing atase spontan, jawab langsung. Hilasuhu penyelesaiane iki soal ayat ya yento nekani iki rojul maka dalam karoma ing Mekah al Mukarramah fayukhaliyal matofah lan membiarkan ing panggonan tawaf lahu kedue rojul fayatufu mongko terus tawaf iki rojul subuhan usbuan ing dalem mongso seminggu wahidatan kang utuh siji watan halu mongko terus watan halu yaminuhu mongko terus udar atau lepas sumpahe rojul mau. Jadi kalau ada orang pria sumpah talak 3 kemudian juga pengen ngibadah yang tidak diketahui orang, yang tidak bisa orang tahu mendekat pada Allah. Kadung sumpah, kadung janji, gimana caranya ngudari janji itu kan gitu. Terus dijawab sama Syekhul Jalani, pergi ke Mekah, kemudian nunggu di situ sampai sepi orang, kemudian tawaf di situ 7 kali selama seminggu. Ada yang mengatakan kalau nggak seminggu cuma 7 kali tawaf gitu. Terus udar gitu. Sumpahnya tadi. Falillahi mongko iku tetep kagungane Gusti Allah.
qadaruhu utawi keputusannya Allah atau keindahannya Allah ya, dalam keputusannya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Syaikhul Qadir Jailani. Allahumma ansurna wa ridwani alaihi wa min nabil asrarillati auda tahalati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.